Alhamdulillah senang sekali bisa lagi dengan Anda untuk kembali membahas tema-tema terbaru teraktual yang sedang berada atau terjadi di sekitar kita. Hari ini angka kemiskinan di Indonesia sepertinya tetap merangkak naik dan belum ada juga solusi untuk bisa menyelesaikannya. Seolah-olah persoalan yang memang tidak akan bisa diselesaikan. Bahkan ketika kemarin Presiden mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia menurun, ternyata itu adalah karena standarnya yang diturunkan. Hanya dengan beberapa puluh ribu rupiah saja di Indonesia sudah tidak lagi dianggap sebagai orang miskin. Jadi sungguh kebijakan yang mengerikan. Untuk kita akan membahas persoalan tersebut dengan narasumber kita, beliau adalah seorang pengamat ekonomi dan juga seorang ahli ekonomi Islam. Sudah hadir bersama saya, Ustadz Ahmad Nadib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya, meskipun kejar-kejaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik, Mas. Masih bisa Gimana, diselesaikan. gimana? Baik, Ustaz, saya benar-benar hari ini ingin membahas tentang problema yang terjadi di masyarakat tentang kemiskinan di Indonesia yang sepertinya tidak ada ujung pangkalnya. Menurut pengamatan Ustaz sendiri, seperti apa sebenarnya realitas kemiskinan di Indonesia itu? Apakah sebenarnya benar-benar Indonesia ini bisa dikatakan sebagai negara miskin? Silakan Ustaz. Ya, kalau dikatakan sebagai negara miskin, dalam arti bahwa penduduknya ini banyak yang tidak bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar, itu iya. Tetapi jika yang dimaksud adalah bahwa Indonesia ini kekurangan sumber daya alam dan potensi-potensi ekonomi yang lain, tentu tidak. Jadi dilihat dulu apa yang dimaksud dengan istilah negara miskin itu. Jika yang dimaksud adalah penduduknya banyak yang berkekurangan, tidak bisa mengakses kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendasar seperti eh, tempat tinggal, kemudian pangan dan pakaian, serta kebutuhan-kebutuhan untuk pendidikan, pengobatan, dan keamanan, ya bisa dikatakan Indonesia ini sedang berada dalam, saya kira, jurang kemiskinan yang cukup dalam. Baik, bahkan beberapa waktu yang lalu ketika saya masih kecil, saya masih mendengar dengan bangganya Indonesia mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang kaya raya yang kita banggakan. Bahkan ada lagu yang mengatakan ini bukan lautan tapi kolam susu dan segala macamnya. Tapi pada kenyataannya, hari ini realita di lapangan adalah kita melihat banyak sekali rakyat yang mengeluh kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Bahkan yang menyedihkan adalah banyak sekali orang yang tidak berani berobat karena nggak mampu membayar obatnya. Bukankah ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa realita kita sangat miskin, Ustaz? Ya, itu hal yang menyedihkan ya. Di satu sisi kita jika disebut sebagai negara yang gemah ripah loh Cina Wetoto tentrem Kertora Harjo, itu karena Indonesia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang luar biasa. Cuman masalahnya adalah kekayaan itu apakah kembali kepada rakyat Indonesia? Kan nyatanya tidak seperti itu. Ya, banyak saudara-saudara kita, saya melihat realitas di lapangan juga dengan data-data di uh, BPS, oke, kemarin dikatakan sebagai eh, apa angka kemiskinan nggak terlalu besar, ya, tapi kan ternyata standarnya yang sebenarnya ya nggak layak gitu. Kalau dibandingkan dengan standar dari eh, ya apa satunya itu standar dari PBB misalnya, ya kan angka kemiskinan di Indonesia ini besar. Saya lupa angkanya, ini nggak sempat lihat data tadi, terlalu mendadak. Mungkin Mas Josi punya data, silakan disampaikan Mas. Cuman saya ngelihat di realitas di lapangan ya banyak saudara-saudara kita yang kesulitan mengakses kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Demikian. Itu kenapa? Karena bukan karena sumber daya kita kurang, ya, bukan karena eh, apa kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri ini kurang. Hanya saja persoalannya adalah persoalan distribusi.
di mana sekian banyak kekayaan itu hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya saja, ya segelintir orang, sementara mayoritasnya tidak bisa mengakses bahkan kebutuhan-kebutuhan yang sangat dasar. Kita sering dengar dan baca di media-media online banyak kasus-kasus bahkan sampai bunuh diri karena eh, kasus kemiskinan. Rumah tangga berantakan juga kadang persoalan ekonomi banyak. Nah ini kan eh, ini saatnya kita melakukan introspeksi apa yang salah ya, dengan negeri ini. Ya, saya kira itu. Baik. Jadi kalau saya sampaikan bahwa sebenarnya ke sumber daya alam, sumber kekayaan alam Indonesia itu sangat-sangat besar. Tapi siapa yang menikmatinya? Sementara ada banyak sekali rakyat yang tidak bisa merasakan atau menikmati kekayaan alam tersebut. Apakah hal ini bisa dikatakan bahwa kemiskinan itu selalu berbanding lurus atau linear dengan ketimpangan sosial, Ustaz? Atau apa keterkaitannya di antara dua hal ini? Ya seringkali seperti itu. Yang namanya ketimpangan itu bisa terjadi ketika memang secara sistem terutama ya terus secara sistem eh, kita memang dibuat untuk seperti itu, bahwa ada hal-hal yang seharusnya itu milik bersama itu akhirnya dikuasakan kepada sekelompok orang tertentu, dan dalam kapitalisme itu wajar karena dalam sistem kapitalisme itu kan tidak mengenal yang namanya pembagian kepemilikan, ini milkiatul ammah atau milkiatul fardiyah atau milkiatul daulah kan, mereka tidak mengenal seperti itu, sehingga semua orang ya kalau bisa membeli maka mereka bisa menguasai segala sumber-sumber ekonomi yang ada, dan itu tentu saja menimbulkan ketimpangan sosial ya, karena biasanya orang yang miskin itu jadinya tidak bisa mengakses pendidikan, tidak bisa mengakses pengobatan yang layak, tidak bisa mengakses hatta pekerjaan, misalnya pekerjaan yang bagus ya rata-rata kan ya hanya bisa diakses oleh orang-orang yang secara ekonomi eh, bagus ya, karena dengan ekonomi yang bagus itu mereka bisa berpendidikan yang mengakses pendidikan yang bagus, sementara orang-orang yang miskin ya kecuali beberapa kasus ya mungkin yang dapat beasiswa atau yang lain ya bisa, tapi berapa banyak gitu. Nah sehingga saya kira benar jika dikatakan eh, kemiskinan itu pada akhirnya ya di era kapitalistik seperti ini akan menimbulkan ketimpangan di bidang-bidang yang lainnya gitu. Apalagi ketika standar eh, kehormatan orang itu seringkali dilihat dari berapa banyak duitnya. Wah itu tambah lagi gitu. Baik, Ustaz, terlepas bahwa standar yang dipakai di Indonesia itu sebenarnya nggak layak untuk digunakan ya. Menurut kacamata agama Islam, bagaimana Hmm. sebenarnya apa namanya penyebab dari persoalan kemiskinan ini? Apa sebab persoalan kemiskinan ini sehingga sulit sekali untuk mencari solusi atau jalan keluarnya? Apakah benar bahwa kemiskinan ini terbentuk secara struktural? Ya, memang biasanya dikenal dua istilah itu ya, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kalau kemiskinan kultural itu kan kemiskinan yang eh, berangkat dari kemalasan bekerja, ya, etos kerja yang rendah. Nah, itu wajar jika kemudian penghidupannya secara ekonomi kurang bagus. Tetapi jika kita saksikan di Indonesia, kemiskinan yang terjadi itu bukan kemiskinan kultural. Nah, mengapa? Karena bisa kita saksikan betapa saudara-saudara kita yang bekerja itu dari pagi meruput ya, kadang sebelum subuh sudah berangkat sampai rumah lagi nanti itu jam 9 malam dan seterusnya, itu kan banyak yang kerja seperti itu. Seberapa jam itu? Termasuk bapak-bapak yang bertani di sawah. Apa mereka kurang etos kerja? Saya kira enggak. Tetapi mengapa ini semua bisa terjadi begitu merata kemiskinan ini ya di berbagai daerah di Indonesia? Ini urusannya sudah sistem. Itu yang disebut dengan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh sistem ekonomi yang diberlakukan di
negara, di sebuah negara. Sistem itu meniscayakan siapa yang kuat dapat banyak, siapa yang lemah dia akan tertindas. Nah, saya kira ini yang berlaku. Nah, dalam pandangan Islam itu misalnya kita lihat dari sudut pandang yang sederhana saja, misalnya soal milkiyah, ya, yang tadi kita singgung sebentar ya, sedikit tentang konsep kepemilikan, bahwa di dalam Islam itu eh, ada barang-barang itu yang memang milik bersama, ya. Ada barang-barang itu yang memang milik negara. Jadi manusia tidak berkompetisi di situ, gitu. Tidak berkompetisi, itu sudah milik semua orang. Dan itu banyak ya, banyak. Misalnya sumber-sumber daya alam yang besar lewat tambang, misalnya depositnya itu sangat besar seperti minyak dan gas, ya, emas, perak dan seterusnya. Belum lagi nanti barang-barang yang memang itu menjadi hajat orang banyak, ya, min marofiqil jamaah, itu seperti misalnya sungai, laut, ya, kemudian hutan, itu kan hasilnya juga banyak itu. Nah, itu tidak boleh dikuasai oleh individu. Ya, jadi semua hasil barang-barang tadi itu milik rakyat, harus dikelola oleh negara dan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Itu semestinya seperti itu dalam pandangan Islam. Tapi dalam pandangan kapitalisme kan enggak. Kita bisa saksikan betapa barang-barang yang sebenarnya itu secara ekonomi sangat masif dan nilainya sangat besar itu dikuasai oleh swasta, dan sebagainya swasta asing, ya. Seperti misalnya tambang emas, tambang migas di Indonesia ini kan. Itu sebenarnya kalau diserahkan kembali kepada rakyat kan insya Allah ini tidak akan kekurangan, ya, rakyat kita itu. Nah, selama ini rakyat berkompetisi dalam penguasaan barang-barang tadi itu dengan para pemodal-pemodal besar internasional. Bagaimana mungkin gitu? Bagaimana mungkin kita bisa menang? Gitu. Tidak seharusnya itu terjadi. Nah, karena itu saya kira inilah yang menjadi persoalannya, yaitu persoalan sistemik, bukan persoalan warga negara Indonesia itu males-males, enggak kayak gitu. Jadi betul tadi, apakah ini kemiskinan yang sifatnya struktural? Saya kira iya. Sepertinya memang secara struktural kondisi ini memang sepertinya memang harus terjadi ya Ustaz ya. Nah, bagaimana sebenarnya kalau Islam sendiri melihat standar kemiskinan itu seperti apa Ustaz? Bagaimana standar kemiskinan menurut Islam? Ya, di dalam Islam itu kan ada yang disebut dengan al-hajatul asasiyah, ya. Kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, di dalam Islam itu kebutuhan pokok dibagi menjadi dua, ya. Kebutuhan pokok untuk masing-masing individu dan kebutuhan pokok untuk komunal, masyarakat secara umum. Kebutuhan secara individu itu, kebutuhan untuk masing-masing individu itu ada tiga: sandang, pangan, dan papan. Nah, sementara kebutuhan pokok yang sifatnya komunal itu adalah pendidikan, pengobatan, dan keamanan. Nah, kebutuhan pokok yang sifatnya komunal itu dipenuhi langsung oleh negara dalam pandangan Islam. Kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan rakyat siapapun mereka, ya, terhadap eh, pendidikan. Jadi sekolah tidak perlu bayar, pengobatan di rumah sakit nggak perlu bayar untuk berobat, ya, dan juga keamanan ini diberikan secara cuma-cuma oleh negara. Nah, sementara kebutuhan asasi atau kebutuhan pokok yang sifatnya itu personal, yaitu sandang, pangan, dan papan tadi itu harus dipenuhi sendiri dulu oleh para laki-laki, ya. Para laki-laki yang sudah balik, wajib bekerja, yang mampu, ya, gitu. Dan mereka dibebani untuk menafkahi keluarganya, kan begitu. Nah, siapapun yang tidak mencukupi pendapatannya itu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, maka dianggap sebagai orang yang miskin, ya. Apalagi kalau tidak punya pendapatan. Kalau masih punya pendapatan,
tapi tidak cukup biasanya disebut fakir. Nah, kalau tidak punya pendapatan sama sekali disebut miskin. Nah, gitu. Nah, ini tentu tidak apple to apple kalau kita bandingkan dengan kondisi di masyarakat kapitalistik. Karena dalam masyarakat kapitalistik itu, meskipun orang punya pendapatan banyak, dia itu nggak hanya berkewajiban untuk memenuhi sandang pangan dan papannya, gitu. Tetapi juga harus membayar sekolah anaknya, ya, membayar biaya pengobatan kalau ke rumah sakit, kalau enggak iuran asuransi kesehatan, yang sakit tidak sakit harus membayar per bulan itu, ya. Dan ini kan banyak itu. Berapa berapa sekarang SPP SPP anak-anak sekolah TK aja udah banyak kan gitu. Nah, ini ya apalagi kemudian nanti diturunkan ininya standarnya itu ya, pengeluaran sekian ribu ya sekian ratus ribu sudah tidak dianggap miskin lagi. Ya repot ini. Apalagi kalau ukurannya itu pendapatan gitu. Pendapatan ya Allah, pendapatan saudara-saudara kita itu berapa? Masih harus memenuhi sandang pangan papan plus pendidikan anaknya plus pengobatan itu. Nah, jadi itu sehingga kalau dalam Islam itu uh, ukurannya sebenarnya sederhana. Terpenuhi tidak sandang pangan dan papan seorang warga negara, dan itu dihitung bukan dengan per kapita tapi dihitung dengan per individu, ada enggak gitu. Kalau ada satu saja rakyat itu yang gagal memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papannya, maka negara bertanggung jawab untuk mengcovernya, mengcover. Baik, dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, apakah saya bisa menggarisbawahi atau mempertegas bahwa berarti mekanisme penanganan kemiskinan itu hanya benar-benar bisa dilakukan secara tuntas oleh sebuah institusi yang namanya negara, Ustaz? Tidak ada cara lain. Ya, tanpa adanya peran negara yang baik, ya, bagaimana mungkin kemiskinan itu bisa eh, dituntaskan persoalannya. Jelas kita butuh negara, karena kemiskinan yang tadi kita diskusikan adalah kemiskinan struktural, bukan kemiskinan yang sifatnya kultural. Nah, ketika ini soal kemiskinan struktural, berarti solusinya butuh mengarah pada sistem sistem ekonomi yang diberlakukan oleh negara, sehingga mutlak kita butuh negara yang menerapkan sistem ekonomi yang bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan kebutuhan rakyatnya, dan Islam punya itu. Islam punya itu. Dan Islam punya itu untuk menyelesaikan sebenarnya persoalan-persoalan. Ibaratnya resepnya sudah ada, tinggal resepnya mau diambil atau tidak gitu Ustaz ya. Baik Ustaz, Coba terima diulangi kasih lagi, banyak Mas. untuk obrolannya tentang tema kita hari ini tentang bagaimana Islam menyelesaikan persoalan kemiskinan yang hingga hari ini di Indonesia sepertinya belum ada solusi yang bisa menyelesaikannya. Saya mohon ingin mendengarkan closing statement-nya Ustaz untuk tema kita hari ini. Silakan Ustaz. Ya, hidupnya seorang muslim itu sebenarnya bukan sekedar bagaimana keluar dari kemiskinan, ya, tidak seremeh itu. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita ini nanti sekeluarga dan sebanyak-banyaknya umat manusia itu setelah mati kita itu masuk surga dan selamat dari siksa neraka. Ya. Jadi jangan batasi pandangan kita itu pada batasan-batasan duniawi, ya, sehingga kita hanya terbentur pada ukuran ini miskin atau kaya. Ini kita ini sudah sejahtera atau belum. Sebenarnya bukan itu persoalannya. Kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan di muka bumi ini adalah untuk mengabdi kepadanya, dan nanti akan dibangkitkan kembali setelah kematian kita untuk dihisab. Nah, setelah itulah baru kemudian betapa seriusnya urusan umat manusia ini, yaitu orang akan sejahtera hidup di surga ataukah sangat miskin dan menderita di neraka. Nah, itu semestinya yang menjadi concern kita semua. Nah, ketika kita menyerukan kembali penegakan syariat Islam misalnya di berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi, itu urusannya bukan sekedar untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan kemiskinan, sehingga rakyat akan kembali merasakan hidup yang layak dan dalam tanda kutip tercukupi lah, kalaupun nggak bisa dikatakan sangat sejahtera, itu minimal kebutuhan-kebutuhannya tercukupi, karena Islam memang menjamin itu. Bukan sekedar itu, tetapi urusannya adalah bagaimana nanti setelah kematian kita pun selamat di akhirat. Karena itu saya kira urgen bagi kita, apalagi para pengkaji Islam dan para penggemar dakwah, untuk terus menyampaikan ide-ide Islam ke tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat menerima Islam sebagai mabda, sebagai ideologi yang hanya akan rela mereka terima untuk mengatur kehidupan mereka, sehingga mereka selamat dunia dan akhirat. Saya kira itu closing statement dari saya. Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk sharingnya. Masya Allah, ini Insya Allah kalau banyak yang menyaksikan dan mencermati setiap obrolan kita, ini bakal menjadi manfaat yang luar biasa untuk umat Islam, bahkan untuk seluruh dunia kayaknya ya. Amin, Sehat amin, selalu Ustaz, amin. terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan saya dengan Ustaz Ahmad Nadif tentang bagaimana sebenarnya Islam mempunyai solusi untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia. Islam selalu mempunyai solusinya, tapi sebenarnya jika kita kembalikan kepada syariat kita, bahwa dunia sebenarnya bukan tujuan utama bagi kehidupan kita. Kata Ustaz nanti begitu. Karena tujuan akhir dari semua ini, endingnya harusnya adalah tujuan akhirat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari obrolan-obrolan yang kita lakukan. Terima kasih, ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.